Oke, yuk videonya tetap dinyalakan ya, karena Sir mau lihat kamu aktif atau enggaknya dari videonya. Ya, jangan sampai gurunya nerangin ya kaliannya kabur, ya gambarnya nggak ada, nggak fokus belajarnya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan untuk anak-anak kelas 9. Kami masuk ke dalam pelajaran agama di bab yang ketiga. Biar Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja, yang berusaha, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Dan kami siap untuk belajar saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, nah di materi kita ya saya evaluasi dulu sebentar mengenai PTS. Waduh, nilainya luar biasa bombastis, kagak belajar kayaknya ini. Ya, nilainya kelas 9. Itu rata-rata dari 100 soal nilainya 40, 52, 64, 76. Nah, yang 76 itu cuman Fiorentina, Ecclesia Fiorentina. KKM-nya itu 75. Ya, KKM-nya 75. Jadi cuman satu orang yang selamat, yang lainnya enggak. Sandi 52. Dewi 56. Terus Nathanael 64. Nah, ini gimana nih, ada belajar nggak nih? Ya, nanti sebenarnya saya mau evaluasi soalnya soal-soal yang PTS ini nanti akan keluar lagi di PTS ganjil, di PTS ganjil, di semester ganjil. Ya, hampir 50%. Karena kan ini bab 1, bab 2. Nanti kan sekarang kita masuk ke bab 3 dan ke bab 4. Nah, habis selesai bab 4 kan langsung ini raport semester ganjil Desember. Ya, jadi dipelajari lagi, lihat materinya di classroom-nya. Jadi video-video yang ini, yang penjelasan ini, saya udah kasih tahu gitu. Ya, jadi dipelajari lagi. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengenai di bab ketiga. Ya, bab ketiga itu bicara tentang gereja yang hidup di dunia. Ya, maksudnya gereja yang ada di dunia. Ya, jadi kemarin kita udah belajar gerejaku ya, terus juga jangan lupa tuh perbedaan-perbedaan gereja-gereja yang berkembang di Indonesia. Nah, sekarang gereja yang masih ada, yang masih eksis, yang masih hidup di dunia ini. Ya, memang ada dua aliran dari Ortodok dengan Katolik Timur. Ya, itu mesti tahu gereja-gereja yang termasuk Pantekosta apa, Protestan apa, ya gereja Katolik juga berkembang dan sampai sekarang pergerakan Martin Luther, Calvinis dan semua ya bapak-bapak gereja. Nah, itu juga mesti tahu. Nah, jadi bab yang ketiga tentang gereja yang hidup di dunia. Nah, Sir yang ingin bahas ya yaitu kita disuruh menyebutkan tugas-tugas gereja ya dalam bersekutu dan melayani. Ya, jadi kalau mungkin ada beberapa teman-teman kita yang agamanya nggak Kristen, jadi belum pernah ke gereja. Jadi Sir cuma mau kasih gambaran, ya ada kegiatan-kegiatan di dalam gereja yang harus menjadi pelajaran bagi yang belum pernah ke gereja atau tidak ke gereja. Ya, jadi ada pelajaran agama di sekolah kita ya di Galatia ini. Nah, kita lihat aja gambarannya seperti apa. Ya, jadi pada kisah para rasul 2 ya kalau kita baca gereja itu digambarkan bagaimana pada hari Pantekosta ya di kamar loteng Yerusalem. Ingat terjadinya kegerakan Roh Kudus itu terjadi di Yerusalem. Ya, pada waktu Yesus naik ke surga lalu murid-murid disuruh tinggal di Yerusalem, mereka menantikan Roh Kudus. Nah, saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, pada waktu itu mereka memberitakan Injil dan terjadi baptisan pertama kali ya ada sekitar 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Nah, itu kalian mesti tahu tuh awal-awal orang dibaptis, awal-awal orang-orang menerima Yesus
sebagai Tuhan dan juru selamat itu pada saat Petrus ya dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dicatat Petrus ya salah satu dari ke-11 murid itu memberitakan tentang Yesus itu siapa, memberitakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan di situ terjadi pertobatan ya pertama kali berjumlah 3.000 orang. Ya, itu harus dicatat ya 3.000 orang. Jadi di dalam materi ini ya bahasa asli dari memberitakan Injil, ada pemberitaan atau pengumuman itu diambil dari bahasa Yunani. Nah, ini di kelas 9 nih banyak bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa Ibrani. Nah, itu yang harus kalian tahu karena bahasa ini akarnya ya utamanya itu dari Yunani. Ya, jadi dipengaruhi oleh bahasa-bahasa awal. Ya, di dalam Alkitab juga Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, untuk pemberitaan Injil ini yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu, ya bahasa Yunaninya itu kerugma, ya. Jadi tulisannya Kerugma. Jadi dibacanya keruk, ya kerugma. Kerugma itu artinya pemberitaan, ya pemberitaan. Jadi memberitakan, mengumumkan, ya seperti halnya kalau orang-orang dahulu di dalam kerajaan itu ada prajurit yang disuruh membawa gulungan kitab untuk diumumkan, ya suatu pengumuman. Nah, itu juga yang diadopsi di gereja sekarang. Makanya tema kita pada saat hari ini yaitu bicara gereja yang hidup di dunia. Jadi gereja yang hidup di dunia adalah gereja yang masih mempertahankan pemberitaan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Ya. Jadi dikatakan bahwa kerugma ini merupakan pemberitaan, ya, pengumuman. Nah, makanya sekarang di gereja-gereja banyak diadopsi sehingga masuklah ke dalam tata cara liturgi gereja ada yang namanya khotbah. Nah, khotbah itu kalau yang sekarang ya khotbah itu digambarkan seperti ya memberitakan atau satu pemberitaan kabar baik. Ya, jadi pemberitaan yang disampaikan oleh gereja itu sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 14, di mana pada waktu Petrus memberitakan tentang siapa Yesus dan apa makna kematian dan kebangkitan. Nah, pada waktu itu intinya seperti itu. Ya, jadi di dalam kebaktian-kebaktian kita sekarang mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan yang lain, misalnya khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat dalam keadaan duka, atau pengajaran seperti sekarang ini ya yang saya lakukan memberikan pelajaran agama ya untuk mengajar kalian tentang kekristenan ya terus tentang tanggung jawab orang Kristen dan lain sebagainya. Jadi khotbah di gereja biasanya bisa juga dikembangkan dari isu-isu yang ada, pemberitaan-pemberitaan yang ada di dunia. Ya sehingga update ya sehingga khotbah yang disampaikan oleh pendeta atau khotbah yang lain, topik-topiknya itu tentang permasalahan-permasalahan yang ada atau isu-isu yang berkembang sekarang di dunia ini. Ya, jadi beberapa gereja juga menggunakan bacaan. Ya, ada beberapa gereja yang sistemnya liturgi, ya sehingga dia bisa dikatakan beberapa gereja ini menggunakan bacaan yang tetap. Ya bukan sekedar Alkitab yang harus mereka baca, tapi ada bacaan liturgi yang mereka baca, namanya adalah leksionari. Ya, tulisannya Leksionari. Leksionari. Ya, yang berhubungan dengan tahun gerejawi. Jadi dengan demikian pengkhotbah-pengkhotbah itu sudah ada catatan teksnya. Hari ini, minggu ini harus disampaikan di dalam Alkitab misalnya Kisah Para Rasul 2, lalu minggu depan lagi Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 4. Nah, itu namanya leksionari, sudah disusun khotbah-khotbahnya berdasarkan teks-teks yang ada yang sudah dibuat. Ya. Jadi topik-topik
yang sedang dibahas atau kerukma pemberitaan itu di kebaktian-kebaktian gereja itu sudah mengandung topik-topik, ya, karena beberapa gereja, ya, kalau di gereja Pantekosta itu tidak memakai liturgi seperti itu, ya, mungkin di beberapa gereja Protestan, Katolik masih memakai liturgi yang namanya leksionari, itu pembacaan teks, ya, ada teks yang dibaca yang sudah ada topik-topiknya, panduan-panduan teksnya seperti itu. Ya, jadi di siang hari ini kita membahas tentang khotbah, ya, yang menjadi gereja yang hidup di dunia itu adalah gereja yang masih mempertahankan pemberitaan firman. Ya, jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta, ya. Nah, seperti itu. Nah, juga mesti kalian ingat kenapa ya? Sekarang saya tanya, kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kayaknya saya maksudnya pernah dikasih tahu tapi lupa. Ayo. Kenapa hari Minggu? Nggak hari Senin? Nggak hari... Karena hari libur. Hari libur. Karena hari di mana semua orang harus libur. Nggak boleh kerja. Bukan. Karena hari Minggu menurut kalender, ya, itu merupakan hari pertama. Ya. Oh, ya. Hari pertama, makanya di dalam aktivitas kita, ya, di Indonesia khususnya Minggu itu menjadi hari pertama. Tapi kalau di sana, di Israel sana, itu merupakan hari Sabat. Sabat itu hari ke-7 gitu ya, hari peristirahatan. Ya, makanya ada beberapa gereja kayak gereja Advent itu dia memegang teguh hari Sabat itu Sabtu. Nah, gitu ya, hari berhenti. Hari perhentian itu hari terakhir. Seperti hari penciptaan kan? Hari ke-7 Tuhan beristirahat dan memberkati semua apa yang diciptakannya. Nah, sebenarnya hari Minggu itu berasal dari kata Portugis, bahasa Portugis. Ya, karena kita kan pernah dijajah sama Portugis ya, Portugal. Ya, terus ini bahasa-bahasa ini diadopsi sama bangsa Indonesia yang artinya adalah Domingo. Ya, tulisannya Domingo. Tulisannya Domingo tapi dibacanya Domingo. Ya, yang artinya hari Tuhan. Makanya di Indonesia lalu diganti menjadi Minggu. Ya, walaupun bahasa aslinya bahasa Portugis itu Domingo, ya tulisannya Domingo, ya dibacanya Domingo, ya itu hari Tuhan. Nah, makanya Indonesia ya menggantinya menjadi hari Minggu. Nah, seperti itu. Jadi kenapa hari Minggu ibadah itu banyak yang dilakukan hari Minggu orang Kristen? Ya karena memang hari yang pertama, hari yang terbaik yang diberikan untuk Tuhan. Ya, pertama. Makanya sebelum kita belajar pertama-tama apa? Berdoa. Nah, sesuatu hal yang utama itu untuk Tuhan. Ya, jadi ya seperti apa ya? Kebiasaan-kebiasaan itulah yang dilakukan. Ya. Nah, jadi gereja-gereja yang berkembang sekarang, ya gereja-gereja yang masih hidup sekarang, itu gereja-gereja yang masih mempertahankan kebenaran firman. Ya, makanya banyak yang mereka beribadah di hari Minggu. Makanya sekarang hari Minggu itu ya terkenal ya libur, seperti tadi Sandi bilang, hari libur. Padahal itu sebenarnya mempunyai arti hari Tuhan. Ya, makanya orang harus datang ke hari Tuhan, jadi hari Minggu ditulisnya. Jadi jemaat Kristen mula-mula itu menata peribadatan mereka, yang menyusun tata ibadahnya. Ya, sehingga tata ibadah itu disebut juga liturgi. Ya, liturgi. Nah, liturgi ini dalam bahasa Yunaninya itu leitorgia. Ya, leitorgia artinya mengandung banyak arti ya, baik pelayanan, ya jadi melayani. Ya, jadi melayani. Jadi hari Minggu itu memang kita beribadah ya untuk melayani. Nah, makanya gereja berkembang ya sampai hari ini, gereja yang masih ada
dan bertahan sampai hari ini adalah gereja yang mempertahankan kebenaran firman Tuhan, gereja yang masih memberitakan kabar baik itu, dan gereja yang melayani. Ya, balik lagi di dalam kasih. Ya, jadi gereja yang berkembang adalah gereja yang mampu untuk melayani. Ya, nah seperti itu. Jadi pelayanan-pelayanan yang ada, nah itu harus berbarengan dengan apa yang ada sekarang, saat-saat sekarang ini dengan topik-topik isu. Apalagi sekarang kan, lagi masa pandemik begini, ya banyak orang-orang berbondong-bondong berbagi. Ya ada orang yang sudah nggak kerja selama 7 bulan, menjalan 8 bulan ini, butuh makan karena pekerjaan nggak ada. Banyak orang-orang kaya yang membantu, mendonasikan. Nah seperti itu. Ya jadi saling berbagi. Ya karena istilah-istilah di dalam gereja yang berkembang di dunia ini, baik tadi kerukma, tadi pemberitaan, terus liturgi, tata cara ibadah, dan juga ada satu persekutuan yang namanya koinonia. Ya, koinonia itu persekutuan. Ya, jadi orang membentuk kelompok-kelompok kecil, apalagi sekarang kan nggak boleh berkumpul di satu tempat yang mengandung keramaian masa pandemik begini. Makanya ada persekutuan-persekutuan rumah kecil-kecil, ya dibatasi, ya ruang lingkupnya dibatasi. Jadi itu dinamakan koinonia. Jadi satu persekutuan, nggak lagi ada di dalam satu gedung gereja yang besar, yang seperti halnya setiap hari Minggu dilakukan. Umat-umat Kristen itu beribadah di gereja. Sekarang bentuknya persekutuan, ada di rumah-rumah, ya di sektor-sektor yang kecil-kecil. Makanya dinamakan persekutuan koinonia. Nah, jadi kita mesti tahu tuh bahasa-bahasa di dalam gereja. Kerukma itu pemberitaan Injil, ya dari dikenal di dalam gereja tatanan ibadah itu namanya khotbah, ya. Lalu liturgi, ya tata cara ibadah, aturan acara ibadah itu liturgi. Lalu koinonia itu apa? Itu persekutuan yang kecil-kecil, kelompok-kelompok kecil, ya. Nah, itu berlaku di dalam kehidupan gereja sekarang ini. Ya banyak sekarang gereja yang membentuk kelompok-kelompok sel atau kelompok-kelompok yang kecil lah. Tidak seperti banyak orang, berkumpul banyak orang. Tetapi persekutuan yang kelompok-kelompoknya hanya kecil. Nah, jadi seperti itu. Jadi gereja yang berkembang sampai sekarang, gereja yang masih mempertahankan persekutuan juga. Nah, seperti itu. Jadi pada saat siang hari ini saya nggak bahas lebih dalam ya, tetapi cuman inti dari pendahuluan kita mengenai 3 hal ini ya, gereja yang masih mempertahankan, yang masih bisa bertahan sampai sekarang ini adalah gereja yang masih mempertahankan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi lewat pemberitaan. Jadi kalau di dalam gereja nggak ada khotbahnya, nggak ada pemberitaannya, itu gereja pasti akan mati. Ya, gereja tidak akan lagi hidup. Tapi kalau gereja yang masih mempertahankan ada khotbah, ya ada persekutuan tadi, ada pelayanan tadi, ya ada liturginya tadi, nah itu gereja masih bisa eksis sampai sekarang ini. Oke, itu aja saya kasih materi awal-awal untuk kalian supaya kalian itu mengerti. Nanti video ini saya taruh di classroom. Jadi dipelajari. Jadi di bukunya itu sebenarnya sudah lengkap di buku kalian. Ya kan? Kalau kalian baca. Memang kalau lihat seharusnya ya, seharusnya di buku SMP itu bukan sejarah gitu ya. Tapi pengenalan diri kalian. Makanya saya nggak tahu ini kenapa buku SMP ini lebih banyak kalian menggali sejarah gereja. Nah, seperti itu. Mungkin di awal-awal kalian untuk pengetahuan kalian beda dengan waktu di SD. Kalau di SD itu memang lebih banyak bicara tentang kebenaran firman Tuhan dan ayat-ayatnya, tapi di SMP itu lebih ke sejarah. Ya, jadi memang sepertinya sedang ditekankan bahwa kita mengulang kembali, ya mengingat kembali bapak-bapak gereja yang terdahulu kayak Martin Luther. Ada yang tahu Martin Luther? Apa Nathanael Martin Luther siapa Nathanael? Saya tidak tahu, tapi saya pernah dengar nama Nah, Martin Luther King Jr. ya betul. Siapa itu? Yang Bukannya ada Nathanael di ulangan ya pasti ya?
Iya ada. Di buku juga ada. Saya merasa pernah ya Ayo, bener. diulang. Yang Martin itu Luther Junior pas King. ngelawan itu rasis. Itu apa? Bukan rasis dia. Dia bukan rasis. Dia yang menciptakan 95 dalil ya mereformasi Katolik pada waktu itu. Ya makanya 95 dalilnya itu terkenal. Jadi makanya dikenal agama Kristen itu yang namanya Protestan. Makanya protes dia. Ya kan? Nah, protes dengan 95 dalil yang dikeluarkan itu. Nah, akhirnya terjadilah pergerakan reformasi. Ya, dulu kan gereja cuma dua, Ortodok dengan Katolik Roma. Ya, tapi begitu Martin Luther, ya akhirnya pecah. Nah, seperti itu. Jadi banyak bapak-bapak gereja yang jadi berkembang, ajarannya yang berkembang. Tapi walaupun sekarang kesini itu karena kedudukan, karena posisi. Nah, kita nggak bahas itu. Tapi yang dibahas adalah perkembangan gereja sampai sekarang ini bisa berkembang. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Jadi banyak sejarah ya, banyak baca. Kalau sejarah itu hafalan. Ya, jadi di buku kalian tuh lebih banyak hafalan tuh, kayak bahasa-bahasa. Kayak kemarin, gereja berasal dari bahasa apa? Yunani. Yunani. Gereja. Kan iya, gereja kan dari gereja. Portugis, bahasa Portugis, Portugis. igreja. Masa Yunani? Igreja Portugis, jangan salah. Ya, jangan banyak yang salah nih, banyak asal-asal ngisinya. Ya, gereja itu dari bangsa Portugis, igreja, makanya namanya gereja. Ya, terus perkembangan gereja, ya dua pergerakannya. Nah, hari-hari Pantekosta itu sebenarnya semua udah ada di buku. Saya ngambil semua di buku, cuman kalian nggak pernah baca buku sih. Ya, jadi hafalan, jadi mesti hafalannya kuat nih, karena bicara tentang sejarah. Nggak tahu ini ya, di bab yang lain sejarah juga bukan? Ini bab 3 masih sejarah. Kita boleh lihat bab 4. Bab 4 sejarah bukan? Nah, ini Ada Michael Jackson. gereja bersaksi di dunia, masih sejarah. Bab 5. Kayaknya sih saya lihat semuanya sejarah ini. Nah, di bab 5 nih. Bab 5 ada Michael Jackson, Pak. Gereja yang bergumul nih, sejarah nggak? Masih bicara sejarah gereja juga. Nah, masih pemberitaan Yesusnya sejarah. Banyak tahun-tahunnya ini soalnya. Di California, di Santa Monica. Wah, ini perkembangan gereja udah di dunia ini. Ya, di Indonesia aja kemarin udah banyak, apalagi perkembangan gereja di dunia. Ya, oke, seperti itu aja. Ya, nanti Sir kita lanjutkan lagi. Hari ini enak, nggak ada tugas dari Sir. Ya, mungkin kalian udah ngebul kepalanya kemarin mikirin PTS. Sebenarnya kalau masuk semua, Sir mau bahas tentang evaluasi kita kemarin PTS. Ya, jawaban-jawaban yang banyak salahnya itu di mana. Ya, daya serap kalian dengan materi yang ada itu kenapa gitu loh. Apakah kalian, ini kan hampir rata-rata ada pertanyaan-pertanyaan kan yang jawabannya semuanya salah. Dari sekian banyak orang yang ikut PTS kok bisa salah semua gitu. Berarti kan kita mesti mengevaluasi soal-soal yang ada. Nggak mengerti bahasanya, atau nggak mengerti maksudnya, atau nggak tahu jawabannya. Itu dia kan masalah berarti. Ya kan? Nah, nanti kita bahas ya kapan, mungkin minggu depan lah kita bahkan bahas khusus untuk pembahasan PTS supaya semakin jauh kita berjalan semakin banyak nanti hafalannya karena sejarah. Makanya kita lebih baik kupas PTS nanti, soal-soal PTS. Apa sih kendalanya kalian dalam hafalan ini? Kayaknya nggak pada kuat nih ngafalin. Hafalin sekali hari ini, besok udah lupa. Ya. Nah, coba sekarang ditanya dulu evaluasi yang pertama. Apa tadi kerukma tadi? Tadi, kerukma apa? Kerukma apa? Krukma. Nah, Krukma. nah. Apaan? Nggak tahu dah, Pak. Yang tadi yang saya jelasan kerukma. Krukma. Krukma.
Apa? Dewi tahu nggak kerukma apa tadi? Saya bilang apa kerukma? Rumah. Kerukma itu tadi apa? Oh, kosong. Nathanael tahu kerukma apa? Makanan. Nah, kamu sambil main game sih, makanya mana tahu, mana fokus. Kerukma itu pemberitaan, tadi kan pemberitaan. Kerukma itu pemberitaan. Rumah pemberitaan. Iya, dalam bahasa Yunani. Koinonia apa? Ayo. Nggak tahu Koinonia juga apa? dah. Ini Nania. Ah, Tadi kan dengarnya tadi apa ya? apa? Hari Apa, Minggu Dev? dah. Itu mah bahasanya Domingo. Hari Tuhan. Iya. Tadi saya ingat. Apa? Persekutuan. Oh ya, persekutuan. Iya, persekutuan. Waduh, ini aja baru belajar ini udah lupa. Bahasa Portugisnya hari Minggu apa, Dewi? Bahasa Portugisnya hari Minggu. Ayo, apa? Ayo, apa hari Minggu? Bahasa Portugisnya. Tahu nggak? Siapa? Dewi. Nggak tahu. Nathanael, hari Minggu apa? Domingo. Tulisannya Domingo. Ya, belakangnya pakai O. Kalau Portugis belakangnya pakai O. Tapi dibacanya U. O-nya itu. Jadi Domingo. Artinya apa, Sandi? Domingo. Hari yang pertama atau ini ya? Hari Tuhan. Hari Tuhan. Nah, itu mesti tahu. Jangan salah-salah. Baru sejarah mengenai 3 kata ini nih. Waduh, bahaya nih. Apalagi ngomongin sejarah di Indonesia udah susah. Oke, itu aja. Nanti video ini untuk menjadi materi kita di pelajaran bab ketiga pendahuluan nanti saya taruh di Classroom. Ya, jadi untuk bahan pembelajaran kalian mau catat bisa tinggal catat ya. Ini hari ini tidak ada tugas yang banyak ya yang saya berikan, tapi mungkin minggu depan bisa banyak. Karena hari ini nggak ada. Ya. Oke, seperti itu aja. Kita tutup di dalam doa. Ya, nanti Nathanael berdoa. Ya. Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih telah bisa menyatukan kami untuk bisa belajar agama hari ini, Tuhan. Walaupun melalui fasilitas yang sederhana, Tuhan. Semoga kita semua bisa besok-besok belajar dengan lebih giat, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Nah, ingat ya, apa yang kita pelajari tentang sejarah gereja, ya sejarah gereja yang ada di dunia ini. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi ya untuk minggu depan. Selamat beraktivitas, ya tetap jaga kesehatan, doain orang tua kalian, ya tetap sehat semuanya, jaga kondisi kalian. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.